Ya, sekarang saya ke Pak Wagub, Pak Riza. Mohon izin ini Pak Wagub, walaupun memang kita tahu kerjanya Bapak dan jajaran terkait itu luar biasa menangani banjir. Tapi masyarakat kan berpikir simpel, ya banjir-banjir aja, air belum surut ya itu faktanya. Untuk Cipinang Melayu tidak hujan, air belum surut itu tidak disedot atau bagaimana Pak? Bagaimana penanggulangannya? Ya, Cipinang Melayu itu kan berbeda dengan banyak daerah lainnya. Cipinang memang datarannya sangat rendah, ya. Tapi di sana memang masyarakatnya sampai hari ini tidak mau berpindah, ya, dengan alasan sudah nyaman di situ berjualan dekat ke tempat kerja, di situ punya sejarah tersendiri, masyarakat di situ sudah nyaman dan sebagainya. Apalagi menurut mereka kalaupun ada banjir cuma 1 malam, jadi masa 365 hari cuma gara-gara 1 malam dia harus berpindah. Jadi itu masalah kita di banyak tempat di Jakarta. Karena di Jakarta ini umumnya banjir tidak pernah berhari-hari, hitungannya jam paling lama 1 malam. Jadi bagi mereka tidak mau berpindah, sekalipun di situ datarannya rendah. Kita sedang mengupayakan berbagai program di tempat-tempat yang dataran rendah yang selalu mendapatkan banjir seperti di Kampung Melayu. Memang tidak bisa selesai cepat ya di beberapa daerah yang memang rendah tersebut. Karena di situ kan ada luapan dari Sungai Sulaiman, Kali Sunter, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, bertemu di situ semua. Jadi memang menyelesaikan masalah banjir ini tidak bisa parsial, dia harus komprehensif. Berbagai program diupayakan, tidak cukup normalisasi, naturalisasi, kita juga harus buat sumur resapan, itu pun tidak cukup. Kita harus menyiapkan pompa dan sebagainya, waduk, situ, embung, dan masyarakat juga harus disiplin dan sebagainya. Jadi berbagai program, dan kami tidak bisa berdiri sendiri, harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi harus bersinergi bersama-sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan, penanganan, dan pengendalian banjir. Oke, menarik apa yang dikatakan Pak Wagub, Pak Firdaus, yaitu kan di Cipinang Melayu. Berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang kita bisa pasrah aja karena memang sudah begitu apa adanya, bagaimana Pak? Ya seharusnya memang ya masyarakat ikut juga menyadari bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan banjir dan genangan dan mereka bersedia untuk dipindahkan ya. Tetapi kemudian pemerintah daerah juga harus bisa memberikan ya penawaran yang menarik untuk mereka bisa pindah. Ya kita bisa mengerti. Mereka udah terbiasa banjir sehari 2 hari bagi mereka ya tadi tidak ada masalah. Tetapi tetap sebagai otoritas yang bertanggung jawab kepada warganya, jangankan sehari, banjir sejam saja itu merupakan tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya ya. Jadi saya sarankan ke Pak Wagub ya masyarakat yang permisif ini harus kita harus kita ajak, kita yakinkan untuk mereka bisa pindah, tapi dipindahkan mereka ke tempat yang mereka juga punya dignity, punya tempat berusaha yang lebih baik lagi. Jangan dipindahkan ke tempat yang mereka kemudian tidak menarik untuk tempat yang baru tadi gitu ya. Saya yakin tidak ada di antara mereka yang kemudian ya nyaman dengan situasi tadi. Mereka pasti terganggu, tapi karena pilihan yang mereka miliki terbatas. Nah di sini intervensi dilakukan. Nah di sisi lain, memang kita tahu bahwa kondisi ya kemampuan tampung badan air kita terbatas. Nah, Pemprov juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas tampung tadi. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali adalah melakukan normalisasi, memperbesar kapasitas angkut saluran, kapasitas tampung itu nggak ada pilihan. Ya, kalau sulit membebaskan lahan di permukaan, lakukan di bawah tanah dengan bikin terowongan dan sebagainya, reservoir besar seperti dilakukan di kota-kota besar seperti di Tokyo, ya di tempat-tempat lain, ya. Ini harus dilakukan, tentunya tidak bisa sepenuhnya bahwa tadi Pak Riza mengatakan bahwa benar kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah lain, dengan pemerintah pusat. Tetapi tugasnya pemerintah daerah kan menyelesaikan di dalam kota. Di hulu sedang kita bangun Waduk Sukamahi dengan Ciawi. Ya, kita juga berusaha menormalisasi Ciliwung, tapi kan terhenti. Kenapa? Karena pilihan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2017 itu adalah melakukan naturalisasi yang which is itu berbeda antara naturalisasi dengan normalisasi. Saya ingin yakinkan bahwa dua hal yang berbeda, satu fungsinya estetika dan meresapkan air, yang satu lagi itu pengendali banjir. Jadi ini harus
dipahami oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa jangan dipaksakan dengan melakukan naturalisasi yang kemudian ya kita lihat hasilnya tidak akan efektif. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk Pak Wagub ya. Kemudian terakhir saya ke Ibu Dwi Korita. Bu, kalaulah masalah kita adalah curah hujan ekstrim, nah untuk besok dan beberapa hari ke depan ini bagaimana pantauannya? Jadi berdasarkan pantauan kami ya, untuk hari ini sampai tanggal 21 Februari, secara umum hujan dengan akan diprediksi akan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat. Jadi sampai tanggal 21 masih berpotensi hujan lebat, dapat disertai angin kencang ataupun kilat petir. Namun dari 21 sampai 22 Februari ini ada pengurangan intensitas. Jadi hujannya hanya dengan intensitas ringan sampai sedang. Itu sampai tanggal 22. Berikutnya tanggal 23 sampai 25 itu meningkat lagi dengan intensitas sedang sampai lebat. Dan diprediksi potensi cuaca ekstrim masih akan terus terjadi di puncak musim hujan yang diprediksi berakhir di Jakarta ini di akhir Februari awal Maret. Nah, selanjutnya di bulan Maret, meskipun sudah tidak puncak musim hujan, potensi hujan lebat masih bisa terjadi meskipun tidak se-ekstrim di bulan Februari. Baik. Demikian. Baik, terakhir menutup Pak Wagub, dengan peringatan cuaca dini, cuaca ekstrim tadi ini, apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Satu bulan ke depan kita terus meningkatkan, mengoptimalisasi berbagai program yang sudah berjalan ya. Tapi kan dalam waktu satu bulan tidak bisa kita langsung menyulap normalisasi, menyulap naturalisasi atau membuat waduk dalam waktu satu bulan. Itu semua sedang berproses ya. Yang hasilnya nanti kita akan nikmati tahun depan. Seperti waduk yang dibangun di Ciawi dan Cimahi, itu setelah 3 tahun baru kita akan nikmati nanti di penghujung di akhir tahun depan, di tahun ini, tahun depan baru kita akan nikmati. Itu pun ternyata hanya memberikan kontribusi 11% mereduksi atau mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Tapi kami tentu berterima kasih dan bersyukur bantuan dari pemerintah pusat. Kita masih membutuhkan waduk-waduk lainnya di beberapa titik di sekitar Jakarta, termasuk di Jakarta. Kemudian terkait normalisasi dan naturalisasi, kedua program ini baik dan kedua program tetap kami anggarkan dan tetap kami buat di tahun ini, di tahun sebelum, dan di tahun-tahun ke depan. Jadi tidak ada dikotomi perbedaan antara normalisasi dan prinsipnya berbagai program kita lakukan untuk meningkatkan daya tampung air, dan yang paling penting adalah kerjasama masyarakat untuk tidak membuang sampah, memastikan lingkungan bersih, selokan dibersihkan dan sebagainya. Dan memang ini kerja besar bagi kita semua, warga Jakarta dan sekitarnya, untuk sama-sama memastikan berbagai program dalam rangka pencegahan dan penanganan termasuk pengendalian banjir. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini sampai bulan depan kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan menyiapkan berbagai kemungkinan yang ada. Baik, Pak Wagub, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kerja-kerja baiknya. Terima kasih juga kepada Bu Rita, Bu Dwi Korita, dan juga Pak Firdaus Ali. Kita tetap positive thinking lah bahwa penanggulangan banjir ini akan lebih baik lagi ke depannya dan banjir tidak terjadi.